Dalam video ini kita akan membahas kehidupan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Sultan Andara, dan digosipkan punya hubungan spesial dengan Mita Gunawan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan sosok artis yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi pasangan ini masuk dalam jajaran salah satu artis terkaya di Indonesia. Raffi Ahmad sukses meraup honor fantastis setelah laris manis menjadi presenter di berbagai acara program televisi. Begitu pula dengan sang istri Nagita Slavina yang mengelola bisnis di tengah kesibukannya sebagai artis. Keduanya bahkan dikontrak menjadi brand ambassador dari produk-produk ternama. Selain sering tampil di layar kaca televisi, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga eksis di YouTube, Instagram, bekerja sama dengan beberapa brand, dan lainnya. Pasangan suami istri ini juga memiliki beberapa bisnis di antaranya. 1. Mangobong bersama dengan Rudy Salim, Raffi membangun bisnis minuman ini pada tahun 2017. 2. RA Jeans. RA Jeans merupakan bisnis fashion yang kemudian tidak bertahan lama. Produk dari RA Jeans sendiri merupakan kreasi dari jeans yang mengeluarkan produk seperti jaket, celana jeans, t-shirt, dan lain-lain. 3. Gigi Cake. Bisnis makanan muncul dari ide Nagita dan muncul ketika banyaknya kue artis di Indonesia. Sayangnya bisnis kue ini tidak bertahan lama. 4. King Kong Snack dan Nagitos. Selain dari berbisnis kue, keduanya juga memiliki bisnis di bidang cemilan. Produknya pernah dijual di minimarket dan dijual secara online. 5. RANS Living. Raffi sebenarnya juga memiliki bisnis di bidang properti. Namun diketahui bahwa bisnis ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya pecah kongsi. 6. Bakmi RN. Bakmi RN merupakan singkatan dari Bakmi Raja Nikmat. Bisnis ini sempat ramai di kalangan masyarakat dengan menyajikan rasa yang berbeda dan unik dibandingkan bakmi pada umumnya. Selain bisnis tersebut masih ada bisnis lainnya yang dijalankan pasangan suami istri ini. Dikenal sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia, Raffi Ahmad memang punya penghasilan yang cukup fantastis. Dari hasil jerih payahnya bersama sang istri, Nagita Slavina, Raffi Ahmad membangun sebuah rumah yang berlokasi di sebuah perumahan elit, tepatnya di Jalan Andara Raya, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya 1 atau 2 kafling saja, selebriti asal Bandung ini bahkan mendirikan rumah di atas 3 kafling. Hal ini membuatnya jadi rumah terbesar di kawasan tersebut. Bagaimana tidak, 1 kafling saja dikhususkan untuk koleksi mobil mewahnya. Tak mengherankan bila kini mereka menyandang predikat sebagai Sultan Andara yang diberikan oleh para netizen. Kehidupan rumah tangga Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad tak pernah sepi dari pemberitaan. Meski tampak terlihat harmonis, rumah tangga Raffi dan Nagita selalu saja diterpa dengan rumor adanya orang ketiga. Nagita Slavina punya cara tersendiri dalam menghadapi berbagai isu miring yang menimpa rumah tangganya. Termasuk soal isu perselingkuhan yang kerap kali menimpa sang suami, Raffi Ahmad. Hal tersebut diungkap gigi sapaannya itu saat berbincang dengan Paula Verhoeven di YouTube. Ibunda Rafathar dan Rayansa itu memilih untuk bersikap cuek terkait pemberitaan miring tentang rumah tangganya. Terus kalau nanggepin berita-berita miring kayak sekarang ini, cara lo nanggepin berita-berita miring gitu gimana? Tanya Paula seperti dikutip dari kanal YouTube Baim Paula. Enggak usah ditanggepin, jawab Gigi singkat. Gigi beranggapan bila gosip panas mengenai keluarganya ada baiknya tidak dihiraukan, karena ia tahu akan kebenarannya. Gigi lebih memilih bersikap bodoh amat terhadap hal tersebut. Terkait benar atau tidaknya gosip tersebut bukan urusan orang lain. Ya kan kita udah tahu yang benar, ngapain? Kedua, mau benar mau enggak bukan urusan orang, ucap Gigi. Gigi beranggapan jika sepasang suami istri tentu saling menyayangi, namun tiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikannya. Kalau gue suka giniin diri sendiri karena gini, ketika kita sudah bersuami istri itu pasti sedikit banyaknya saling menyayangi, cuman caranya aja kadang yang beda, tutur Gigi. Nagita Slavina juga menilai bila sebagai pasangan suami istri tentu berusaha untuk tak saling menyakiti satu sama lain. Tapi kan dia, jangan sampai, gimana pun juga gue sayang keluarga gue. Mungkin dia nggak mau nyakitin, bener enggak? Intensnya dia baik kan, ibaratnya gitu, kata Gigi. Sebelumnya Raffi Ahmad memang pernah diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting. Namun, belakangan ini, rumah tangga Nagita dan Raffi kembali diterpa rumor adanya orang ketiga.
Raffi kembali dituding berselingkuh dengan artis pendatang baru yang bernama Nita Gunawan. Kabar tersebut muncul ketika salah seorang warganet membongkar kedekatan mereka dan mengungkapkan ada salah satu adegan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan yang dihapus oleh pihak televisi. Terkait isu tersebut, Raffi Ahmad dalam sebuah acara di televisi ingin mematahkan rumor perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Hal yang dilakukan adalah menghubungi istrinya Nagita Slavina dan menanyakan langsung mengenai isu perselingkuhannya tersebut. Awalnya Nagita Slavina enggan menerima telepon dari Raffi Ahmad dan memilih untuk mematikannya. Namun setelah dibujuk ibunda dua anak itu akhirnya mau berbicara dengan Raffi Ahmad yang saat itu sedang bersama Nita Gunawan. Raffi Ahmad menyangka sang istri akan berpihak kepadanya dan membantah kabar perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Namun secara tak terduga, Nagita Slavina punya jawaban tersendiri mengenai pertanyaan Raffi Ahmad. "Kan aku enggak tahu," kata Nagita Slavina. Nita Gunawan yang berada di dekat Raffi Ahmad pun ikut mengklarifikasi terkait rumor perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad. Bahwasannya ia pernah bertemu dengan Nagita Slavina dan sudah saling kenal, bahkan pernah berada dalam satu meja makan. "Kita kan pernah ketemu waktu lagi makan-makan," tutur Nita Gunawan. Raffi Ahmad kembali meminta Nagita Slavina untuk memberi pernyataan atas isu perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Apalagi rumor perselingkuhan tersebut semakin ramai dibicarakan publik. "Aku kan lagi klarifikasi, kalau aku sama Nita Gunawan enggak ada apa-apa." "Kamu jawab dong," ucap Raffi Ahmad. Lagi-lagi Nagita Slavina memberikan jawaban tak terduga mengenai hal tersebut. Ia menyebut tak mengetahui secara pasti kebenaran rumor perselingkuhan suaminya dengan wanita asal Kudus, Jawa Tengah itu. "Hanya Allah yang tahu," ucap Nagita. Meski sudah memberi klarifikasi, isu perselingkuhan semakin disorot dan netter tak henti-hentinya menghujat Raffi dan juga Nita Gunawan. Peramal Denny Darko mengatakan jika hubungan asmara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan rumor perselingkuhan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan dipastikan tidak akan bisa membuat bahtera rumah tangga sang Sultan Andara retak. Raffi dan Gigi ini memiliki kartu yang terus akan bersama sampai mereka nanti mati dan jodohnya sangat awet. Ini terbukti dari hoki mereka yang bertambah secara terus-menerus, ucap Denny Darko. Saksikan terus update video-video terbaru dari channel DS77 Popular dengan cara subscribe sekarang juga. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta yang mengaku terpikat oleh karakter Andin. Chemistry Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta bikin baper. Arya Saloka akui akting pakai rasa. Ikatan Cinta adalah sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana tanggal 19 Oktober tahun 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron ini disutradarai oleh Dodi Janas serta dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Ikatan Cinta mengisahkan tentang dua bersaudara, Andin, Amanda Manopo, dan Elsa, Glenca Cisara, yang tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama bernama Nino Evan Sander. Hubungan mereka yang tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino akan menikahi Andin. Niat Nino untuk menikahi Andin mendapat dukungan dari Pak Surya, Surya Saputra, ayah Andin dan Elsa. Meskipun pernikahan Andin dan Nino ditentang oleh Elsa dan Bu Sarah, Natasha Dewanti, ibu Andin dan Elsa. Andin mengetahui bahwa Nino merupakan mantan kekasih adiknya, Elsa. Elsa pun juga tidak mau kalau sang kakak menikah dengan Nino, apalagi Elsa merupakan putri bungsu kesayangan mamanya. Sang mama begitu sayang dengan Elsa sehingga apapun keinginannya akan dituruti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Elsa. Skenario-skenario licik mulai dijalankan oleh Elsa. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan Nino dan Andin. Akhirnya, mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, Andin dituduh oleh Elsa telah membunuh dan hamil anak Roy, Vicky Alman, adik Aldebaran, Arya Saloka. Padahal Elsa yang hamil anak Roy dan membunuhnya,
Andin pun akhirnya dipenjara. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Elsa agar bisa merebut hati Nino kembali. Hingga akhirnya Elsa menikah dengan Nino. Di penjara, Andin melahirkan Nindi, Arika Fakira Sakila, anaknya dengan Nino. Namun, Nino tidak mau merawat anak itu karena ia mengira Nindi adalah anak Roy. Elsa yang mengetahui Nindi adalah anak Nino, akhirnya membuang Nindi ke panti asuhan dan mengatakan bahwa Nindi telah meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Andin keluar penjara dan Aldebaran diam-diam mendekati Andin untuk membalas dendam kematian sang adik tercinta, yaitu Roy. Dari kesalahpahaman inilah, Andin dan Aldebaran menikah dan tinggal bersama. Aldebaran juga memanfaatkan kondisi ini untuk mengadopsi Nindi. Kemudian namanya diganti menjadi Reina karena ia mengira Nindi adalah anak dari Roy. Sifat Al yang awalnya cuek, kaku, dan dingin, hatinya lambat laun mulai luluh dengan kasih sayang Andin. Mereka pun menjadi saling mencintai. Ikatan Cinta berhasil menduduki puncak rating di hari kelima penayangan perdananya di televisi. Penerimaan Ikatan Cinta terus mengalami peningkatan sejak ditayangkan pada bulan Oktober tahun 2020. Catatan bulan November hingga Desember tahun 2020, angka rating sinetron ini sering berada di atas angka 9. Catatan tertinggi diraih pada tanggal 6 Juli tahun 2021 dengan rating 15,7 dan audiens share 53, mengalahkan perolehan pada tanggal 20 Juni tahun 2021 dengan rating 15,2 dan audiens share 54,3. Tanggal 13 April tahun 2021 yang bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan rating 13,9 dan audiens share 52,6. Tanggal 16 Februari tahun 2021 dengan rating 14,4 dan audiens share 49,0. Tanggal 23 Februari tahun 2021 dengan rating 14,8 dan audiens share 50,1. Ini merupakan nilai penerimaan sinetron tertinggi di Indonesia sejak tahun 2004 lalu. Puncaknya, Ikatan Cinta berhasil mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Sebagai sinetron prime time yang berhasil mendapatkan audiens share nasional tertinggi yakni di atas 40% berturut-turut dalam 100 hari. Penyerahan rekor MURI tersebut dilaksanakan dalam acara dahsyatnya Ikatan Cinta yang tayang pada tanggal 1 April tahun 2021. Tak hanya itu, Ikatan Cinta juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai karya ekonomi kreatif dengan pencapaian penonton terbanyak di Indonesia saat pandemi, serta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai program TV yang paling banyak ditonton dan menghibur masyarakat selama pandemi. Sinetron Ikatan Cinta berhasil memikat hati banyak penonton karena akting dari pemainnya Arya Saloka sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo sebagai Andin. Karir Arya Saloka pun melejit seiring dengan kepopuleran dan kesuksesan sinetron Ikatan Cinta yang hingga hari ini masih menduduki puncak rating pertelevisian. Berkat kepopulerannya, kehidupan pribadi Arya Saloka pun jadi sorotan netizen, termasuk kehidupan rumah tangganya bersama sang istri, Putri N. Pernikahan Arya Saloka dan Putri N baik-baik saja dan bahagia. Namun ternyata Arya belum lama ini mengakui ada sosok wanita lain yang membuatnya luluh. Mengejutkan, ternyata Arya Saloka mengakui bahwa dirinya luluh dengan sosok seorang perempuan. Pasalnya, Arya Saloka secara terang-terangan menyebutkan bahwa perempuan tersebut bukan Putri N yang saat ini merupakan istrinya. Arya Saloka mengatakan, sosok perempuan tersebut sangat baik. Oleh karena itu, Arya Saloka menilai semua orang pasti luluh dengan sosok wanita tersebut. Ternyata sosok wanita yang dimaksud oleh Arya Saloka adalah sosok Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Menurut Arya Saloka, sosok Andin merupakan sosok wanita yang akan membuat semua orang luluh dengan kebaikannya. Nggak mungkin nggak luluh dengan seorang wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa, ujar Arya Saloka. Selain itu, Arya Saloka juga mengakui bahwa dirinya luluh dengan karakter Andin dalam sinetron tersebut. Arya Saloka menjiwai perannya bersama Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku suka dengan karakter Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo yang mampu memikat hatinya. Cantik, baik dan penyabar, demikian karakter yang disenangi oleh Arya.
Enggak mungkin enggak luluh dengan wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa. Pasti semua laki-laki dikasih istri modelan seperti Andin yang memang baik banget dan menutupi aib suami akan berpikir yang sama. Tutur Arya. Arya Saloka mendadak viral dan membuat ibu-ibu muda baper karena penampilannya di sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku bahagia karena bisa membuat penonton baper. Artinya, chemistry antara dirinya dan Amanda sampai ke penonton. Pasalnya, ia sendiri mengaku bermain dengan menggunakan rasa. Kita akan main pakai rasa. Kalau udah pakai rasa, udah jujur enggak usah di pikiran nada kita bicara seperti apa. Kalau udah rasa udah ketutup aja, ungkap Arya Saloka. Arya Saloka juga menjelaskan karakter Aldebaran yang ia perankan. Ia menyampaikan jika Al memang masih menarik ulur perasaan untuk Andin karena masih ada dendam. Namun dendam Al bisa sedikit demi sedikit hilang lantaran sikap Andin yang bisa mengimbangi dengan kasih sayangnya. Ketika laki-laki mengeluarkan air matanya, itu udah otomatis cintalah. Aldebaran sendiri juga nyesel lah. Kuncinya ini lama-lama terkikis dengan sifatnya Andin, dengan kasih sayangnya Andin. Tapi emang sifat Aldebaran kan kaku, dia susah berkata-kata romantis. Terangnya, Arya Saloka juga menanggapi karakter Aldebaran yang terlalu bucin ke Andin di sinetron Ikatan Cinta. Suami Putri N ini menilai jika hal itu terjadi lantaran chemistry baik berhasil dibangun dengan Amanda Manopo. Alhamdulillahnya, mungkin Amanda mainnya memakai emosi perasaan. Saya juga membuka perasaan untuk Andin. Ini kita ngomongi Aldebaran dan Andin di sinetron, jangan salah paham ya gitu, kata Arya Saloka. Sedangkan Amanda sendiri menanggapi perannya sebagai Andin yang membuat bucin Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Aldebaran dibucinin Andin, kita bahas sinetron, ya udah kenapa, namanya sepasang suami istri, yah kayak ta'aruf. Mencoba saling memahami satu sama lain. Saling dekat, terus abis itu, Aldebaran memahami, aku sebagai perempuan sebagai Andin, agresif, jadi saya yang mengajari, kata Amanda. Untuk mengetahui cerita lebih jelasnya, ikuti terus keseruan sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo, Andin, Arya Saloka, Aldebaran, Evan Sandar, El Nino, Glenja Cisara, Elsa, Surya Saputra, Surya, Natasha Dewanti, Sarah, dan pemeran lainnya. Dalam video ini kita akan membahas kehidupan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Sultan Andara, dan digosipkan punya hubungan spesial dengan Mita Gunawan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan sosok artis yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi pasangan ini masuk dalam jajaran salah satu artis terkaya di Indonesia. Raffi Ahmad sukses meraup honor fantastis setelah laris manis menjadi presenter di berbagai acara program televisi. Begitu pula dengan sang istri Nagita Slavina yang mengelola bisnis di tengah kesibukannya sebagai artis. Keduanya bahkan dikontrak menjadi brand ambassador dari produk-produk ternama. Selain sering tampil di layar kaca televisi, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga eksis di YouTube, Instagram, bekerja sama dengan beberapa brand, dan lainnya. Pasangan suami istri ini juga memiliki beberapa bisnis di antaranya. 1. Mangobong bersama dengan Rudy Salim, Raffi membangun bisnis minuman ini pada tahun 2017. 2. RA Jeans. RA Jeans merupakan bisnis fashion yang kemudian tidak bertahan lama. Produk dari RA Jeans sendiri merupakan kreasi dari jeans yang mengeluarkan produk seperti jaket, celana jeans, t-shirt, dan lain-lain. 3. Gigi Cake. Bisnis makanan muncul dari ide Nagita dan muncul ketika banyaknya kue artis di Indonesia. Sayangnya bisnis kue ini tidak bertahan lama. 4. King Kong Snack dan Nagitos. Selain dari berbisnis kue,
Keduanya juga memiliki bisnis di bidang cemilan. Produknya pernah dijual di minimarket dan dijual secara online. 5. RANS Living. Raffi sebenarnya juga memiliki bisnis di bidang properti. Namun diketahui bahwa bisnis ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya pecah kongsi. 6. Bakmi RN. Bakmi RN merupakan singkatan dari Bakmi Raja Nikmat. Bisnis ini sempat ramai di kalangan masyarakat dengan menyajikan rasa yang berbeda dan unik dibandingkan bakmi pada umumnya. Selain bisnis tersebut, masih ada bisnis lainnya yang dijalankan pasangan suami istri ini. Dikenal sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia, Raffi Ahmad memang punya penghasilan yang cukup fantastis. Dari hasil jerih payahnya bersama sang istri, Nagita Slavina, Raffi Ahmad membangun sebuah rumah yang berlokasi di sebuah perumahan elit, tepatnya di Jalan Andara Raya, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya 1 atau 2 kafling saja, selebriti asal Bandung ini bahkan mendirikan rumah di atas 3 kafling. Hal ini membuatnya jadi rumah terbesar di kawasan tersebut. Bagaimana tidak, 1 kafling saja dikhususkan untuk koleksi mobil mewahnya. Tak mengherankan bila kini mereka menyandang predikat sebagai Sultan Andara yang diberikan oleh para netizen. Kehidupan rumah tangga Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad tak pernah sepi dari pemberitaan. Meski tampak terlihat harmonis, rumah tangga Raffi dan Nagita selalu saja diterpa dengan rumor adanya orang ketiga. Nagita Slavina punya cara tersendiri dalam menghadapi berbagai isu miring yang menimpa rumah tangganya. Termasuk soal isu perselingkuhan yang kerap kali menimpa sang suami, Raffi Ahmad. Hal tersebut diungkap gigi sapaannya itu saat berbincang dengan Paula Verhoeven di YouTube. Ibunda Rafathar dan Rayansa itu memilih untuk bersikap cuek terkait pemberitaan miring tentang rumah tangganya. Terus kalau nanggepin berita-berita miring kayak sekarang ini, cara lo nanggepin berita-berita miring gitu gimana? Tanya Paula seperti dikutip dari kanal YouTube Brain Paula. Enggak usah ditanggepin, jawab Gigi singkat. Gigi beranggapan bila gosip panas mengenai keluarganya ada baiknya tidak dihiraukan, karena ia tahu akan kebenarannya. Gigi lebih memilih bersikap bodoh amat terhadap hal tersebut. Terkait benar atau tidaknya gosip tersebut bukan urusan orang lain. Ya kan, kita udah tahu yang benar, ngapain? Kedua, mau benar mau enggak bukan urusan orang, ucap Gigi. Gigi beranggapan jika sepasang suami istri tentu saling menyayangi, namun tiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikannya. Kalau gue suka giniin diri sendiri karena gini, ketika kita sudah bersuami istri itu pasti sedikit banyaknya saling menyayangi, cuman caranya aja kadang yang beda, tutur Gigi. Nagita Slavina juga menilai bila sebagai pasangan suami istri tentu berusaha untuk tak saling menyakiti satu sama lain. Tapi kan dia, jangan sampai, gimana pun juga gue sayang keluarga gue. Mungkin dia nggak mau nyakitin, bener enggak? Intensnya dia baik kan, ibaratnya gitu, kata Gigi. Sebelumnya Raffi Ahmad memang pernah diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting. Namun, belakangan ini, rumah tangga Nagita dan Raffi kembali diterpa rumor adanya orang ketiga. Raffi kembali dituding berselingkuh dengan artis pendatang baru yang bernama Nita Gunawan. Kabar tersebut muncul ketika salah seorang warganet membongkar kedekatan mereka dan mengungkapkan ada salah satu adegan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan yang dihapus oleh pihak televisi. Terkait isu tersebut, Raffi Ahmad dalam sebuah acara di televisi ingin mematahkan rumor perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Hal yang dilakukan adalah menghubungi istrinya Nagita Slavina dan menanyakan langsung mengenai isu perselingkuhannya tersebut. Awalnya Nagita Slavina enggan menerima telepon dari Raffi Ahmad dan memilih untuk mematikannya. Namun setelah dibujuk ibunda dua anak itu akhirnya mau berbicara dengan Raffi Ahmad yang saat itu sedang bersama Nita Gunawan.
Raffi Ahmad menyangka sang istri akan berpihak kepadanya dan membantah kabar perselingkuhannya dengan Mita Gunawan. Namun secara tak terduga, Nagita Slavina punya jawaban tersendiri mengenai pertanyaan Raffi Ahmad. "Kan aku enggak tahu," kata Nagita Slavina. Mita Gunawan yang berada di dekat Raffi Ahmad pun ikut mengklarifikasi terkait rumor perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad. Bahwasannya ia pernah bertemu dengan Nagita Slavina dan sudah saling kenal, bahkan pernah berada dalam satu meja makan. "Kita kan pernah ketemu waktu lagi makan-makan," tutur Mita Gunawan. Raffi Ahmad kembali meminta Nagita Slavina untuk memberi pernyataan atas isu perselingkuhannya dengan Mita Gunawan. Apalagi rumor perselingkuhan tersebut semakin ramai dibicarakan publik. "Aku kan lagi klarifikasi, kalau aku sama Mita Gunawan enggak ada apa-apa." "Kamu jawab dong," ucap Raffi Ahmad. Lagi-lagi Nagita Slavina memberikan jawaban tak terduga mengenai hal tersebut. Ia menyebut tak mengetahui secara pasti kebenaran rumor perselingkuhan suaminya dengan wanita asal Kudus, Jawa Tengah itu. "Hanya Allah yang tahu," ucap Nagita. Meski sudah memberi klarifikasi, isu perselingkuhan semakin disorot dan netter tak henti-hentinya menghujat Raffi dan juga Mita Gunawan. Peramal Denny Darko mengatakan jika hubungan asmara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan rumor perselingkuhan Raffi Ahmad dan Mita Gunawan dipastikan tidak akan bisa membuat bahtera rumah tangga sang Sultan Andara retak. Raffi dan Gigi ini memiliki kartu yang terus akan bersama sampai mereka nanti mati dan jodohnya sangat awet. Ini terbukti dari hoki mereka yang bertambah secara terus-menerus, ucap Denny Darko. Saksikan terus update video-video terbaru dari channel DS77 Popular dengan cara subscribe sekarang juga. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta yang mengaku terpikat oleh karakter Andin. Chemistry Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta bikin baper. Arya Saloka akui akting pakai rasa. Ikatan Cinta adalah sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana tanggal 19 Oktober tahun 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron ini disutradarai oleh Dodi Jana serta dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Ikatan Cinta mengisahkan tentang dua bersaudara, Andin, Amanda Manopo, dan Elsa, Glenca Cisara, yang tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama bernama Nino Evan Sander. Hubungan mereka yang tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino akan menikahi Andin. Niat Nino untuk menikahi Andin mendapat dukungan dari Pak Surya Saputra, ayah Andin dan Elsa. Meskipun pernikahan Andin dan Nino ditentang oleh Elsa dan Bu Sarah, Natasha Dewanti, ibu Andin dan Elsa. Andin mengetahui bahwa Nino merupakan mantan kekasih adiknya, Elsa. Elsa pun juga tidak mau kalau sang kakak menikah dengan Nino, apalagi Elsa merupakan putri bungsu kesayangan mamanya. Sang mama begitu sayang dengan Elsa sehingga apapun keinginannya akan dituruti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Elsa. Skenario licik mulai dijalankan oleh Elsa. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan Nino dan Andin. Akhirnya, mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, Andin dituduh oleh Elsa telah membunuh dan hamil anak Roy,
Vicky Alman, adik Aldebaran, Arya Saloka. Padahal Elsa yang hamil anak Roy dan membunuhnya, Andin pun akhirnya dipenjara. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Elsa agar bisa merebut hati Nino kembali. Hingga akhirnya Elsa menikah dengan Nino. Di penjara, Andin melahirkan Nindi, Arika Fakira Sakila, anaknya dengan Nino. Namun, Nino tidak mau merawat anak itu karena ia mengira Nindi adalah anak Roy. Elsa yang mengetahui Nindi adalah anak Nino, akhirnya membuang Nindi ke panti asuhan dan mengatakan bahwa Nindi telah meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Andin keluar penjara dan Aldebaran diam-diam mendekati Andin untuk membalas dendam kematian sang adik tercinta, yaitu Roy. Dari kesalahpahaman inilah, Andin dan Aldebaran menikah dan tinggal bersama. Aldebaran juga memanfaatkan kondisi ini untuk mengadopsi Nindi. Kemudian namanya diganti menjadi Reina karena ia mengira Nindi adalah anak dari Roy. Sifat Al yang awalnya cuek, kaku, dan dingin, hatinya lambat laun mulai luluh dengan kasih sayang Andin. Mereka pun menjadi saling mencintai. Ikatan Cinta berhasil menduduki puncak rating di hari kelima penayangan perdananya di televisi. Penerimaan Ikatan Cinta terus mengalami peningkatan sejak ditayangkan pada bulan Oktober tahun 2020. Catatan bulan November hingga Desember tahun 2020, angka rating sinetron ini sering berada di atas angka 9. Catatan tertinggi diraih pada tanggal 6 Juli tahun 2021 dengan rating 15,7 dan audiens share 53, mengalahkan perolehan pada tanggal 20 Juni tahun 2021 dengan rating 15,2 dan audiens share 54,3. Tanggal 13 April tahun 2021 yang bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan rating 13,9 dan audiens share 52,6. Tanggal 16 Februari tahun 2021 dengan rating 14,4 dan audiens share 49,0. Tanggal 23 Februari tahun 2021 dengan rating 14,8 dan audiens share 50,1. Ini merupakan nilai penerimaan sinetron tertinggi di Indonesia sejak tahun 2004 lalu. Puncaknya, Ikatan Cinta berhasil mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Sebagai sinetron prime time yang berhasil mendapatkan audiens share nasional tertinggi yakni di atas 40% berturut-turut dalam 100 hari. Penyerahan rekor MURI tersebut dilaksanakan dalam acara dahsyatnya Ikatan Cinta yang tayang pada tanggal 1 April tahun 2021. Tak hanya itu, Ikatan Cinta juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai karya ekonomi kreatif dengan pencapaian penonton terbanyak di Indonesia saat pandemi, serta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai program TV yang paling banyak ditonton dan menghibur masyarakat selama pandemi. Sinetron Ikatan Cinta berhasil memikat hati banyak penonton karena akting dari pemainnya Arya Saloka sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo sebagai Andin. Karir Arya Saloka pun melejit seiring dengan kepopuleran dan kesuksesan sinetron Ikatan Cinta yang hingga hari ini masih menduduki puncak rating pertelevisian. Berkat kepopulerannya, kehidupan pribadi Arya Saloka pun jadi sorotan netizen, termasuk kehidupan rumah tangganya bersama sang istri, Putri N. Pernikahan Arya Saloka dan Putri N baik-baik saja dan bahagia. Namun ternyata Arya belum lama ini mengakui ada sosok wanita lain yang membuatnya luluh. Mengejutkan, ternyata Arya Saloka mengakui bahwa dirinya luluh dengan sosok seorang perempuan. Pasalnya, Arya Saloka secara terang-terangan menyebutkan bahwa perempuan tersebut bukan Putri N yang saat ini merupakan istrinya.
Arya Saloka mengatakan, sosok perempuan tersebut sangat baik. Oleh karena itu, Arya Saloka menilai semua orang pasti luluh dengan sosok wanita tersebut. Ternyata sosok wanita yang dimaksud oleh Arya Saloka adalah sosok Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Menurut Arya Saloka, sosok Andin merupakan sosok wanita yang akan membuat semua orang luluh dengan kebaikannya. Nggak mungkin nggak luluh dengan seorang wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa, ujar Arya Saloka. Selain itu, Arya Saloka juga mengakui bahwa dirinya luluh dengan karakter Andin dalam sinetron tersebut. Arya Saloka menjiwai perannya bersama Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku suka dengan karakter Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo yang mampu memikat hatinya. Cantik, baik dan penyabar, demikian karakter yang disenangi oleh Arya. Enggak mungkin enggak luluh dengan wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa. Pasti semua laki-laki dikasih istri modelan seperti Andin yang memang baik banget dan menutupi aib suami akan berpikir yang sama, tutur Arya. Arya Saloka mendadak viral dan membuat ibu-ibu muda baper karena penampilannya di sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku bahagia karena bisa membuat penonton baper. Artinya, chemistry antara dirinya dan Amanda sampai ke penonton. Pasalnya, ia sendiri mengaku bermain dengan menggunakan rasa. Kita kan main pakai rasa, kalau udah pakai rasa, udah jujur enggak usah di pikiran nada kita bicara seperti apa. Kalau udah rasa udah ketutup aja, ungkap Arya Saloka. Arya Saloka juga menjelaskan karakter Aldebaran yang ia perankan. Ia menyampaikan jika Al memang masih menarik ulur perasaan untuk Andin karena masih ada dendam. Namun dendam Al bisa sedikit demi sedikit hilang lantaran sikap Andin yang bisa mengimbangi dengan kasih sayangnya. Ketika laki-laki mengeluarkan air matanya, itu udah otomatis cintalah. Aldebaran sendiri juga nyesel lah. Kuncinya ini lama-lama terkikis dengan sifatnya Andin, dengan kasih sayangnya Andin. Tapi emang sifat Aldebaran kan kaku, dia susah berkata-kata romantis, terangnya. Arya Saloka juga menanggapi karakter Aldebaran yang terlalu bucin ke Andin di sinetron Ikatan Cinta. Suami Putri N ini menilai jika hal itu terjadi lantaran chemistry baik berhasil dibangun dengan Amanda Manopo. Alhamdulillahnya, mungkin Amanda mainnya memakai emosi perasaan. Saya juga membuka perasaan untuk Andin. Ini kita ngomongi Aldebaran dan Andin di sinetron, jangan salah paham ya gitu, kata Arya Saloka. Sedangkan Amanda sendiri menanggapi perannya sebagai Andin yang membuat bucin Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Aldebaran dibucinin Andin, kita bahas sinetron, ya udah kenapa, namanya sepasang suami istri, yah kayak ta'aruf. Mencoba saling memahami satu sama lain, saling dekat, terus abis itu, Aldebaran memahami, aku sebagai perempuan sebagai Andin, agresif, jadi saya yang mengajari, kata Amanda. Untuk mengetahui cerita lebih jelasnya, ikuti terus keseruan sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo, Andin, Arya Saloka, Aldebaran, Evan Sandar, El Nino, Glenja Cisara, Elsa, Surya Saputra, Surya, Natasha Dewanti, Sarah, dan pemeran lainnya. Dalam video ini kita akan membahas kehidupan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad,
Sultan Andara dan digosipkan punya hubungan spesial dengan Mita Gunawan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan sosok artis yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi pasangan ini masuk dalam jajaran salah satu artis terkaya di Indonesia. Raffi Ahmad sukses meraup honor fantastis setelah laris manis menjadi presenter di berbagai acara program televisi. Begitu pula dengan sang istri Nagita Slavina yang mengelola bisnis di tengah kesibukannya sebagai artis. Keduanya bahkan dikontrak menjadi brand ambassador dari produk-produk ternama. Selain sering tampil di layar kaca televisi, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga eksis di YouTube, Instagram, bekerja sama dengan beberapa brand, dan lainnya. Pasangan suami istri ini juga memiliki beberapa bisnis di antaranya. 1. Mangobong bersama dengan Rudy Salim. Raffi membangun bisnis minuman ini pada tahun 2017. 2. RA Jeans. RA Jeans merupakan bisnis fashion yang kemudian tidak bertahan lama. Produk dari RA Jeans sendiri merupakan kreasi dari jeans yang mengeluarkan produk seperti jaket, celana jeans, t-shirt, dan lain-lain. 3. Gigi Cake. Bisnis makanan muncul dari ide Nagita dan muncul ketika banyaknya kue artis di Indonesia. Sayangnya bisnis kue ini tidak bertahan lama. 4. King Kong Snack dan Nagitos. Selain dari berbisnis kue, keduanya juga memiliki bisnis di bidang cemilan. Produknya pernah dijual di minimarket dan dijual secara online. 5. RANS Living. Raffi sebenarnya juga memiliki bisnis di bidang properti. Namun diketahui bahwa bisnis ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya pecah kongsi. 6. Bakmi RN. Bakmi RN merupakan singkatan dari Bakmi Raja Nikmat. Bisnis ini sempat ramai di kalangan masyarakat dengan menyajikan rasa yang berbeda dan unik dibandingkan bakmi pada umumnya. Selain bisnis tersebut, masih ada bisnis lainnya yang dijalankan pasangan suami istri ini. Dikenal sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia, Raffi Ahmad memang punya penghasilan yang cukup fantastis. Dari hasil jerih payahnya bersama sang istri, Nagita Slavina, Raffi Ahmad membangun sebuah rumah yang berlokasi di sebuah perumahan elit, tepatnya di Jalan Andara Raya, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya 1 atau 2 kafling saja, selebriti asal Bandung ini bahkan mendirikan rumah di atas 3 kafling. Hal ini membuatnya jadi rumah terbesar di kawasan tersebut. Bagaimana tidak, 1 kafling saja dikhususkan untuk koleksi mobil mewahnya. Tak mengherankan bila kini mereka menyandang predikat sebagai Sultan Andara yang diberikan oleh para netizen. Kehidupan rumah tangga Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad tak pernah sepi dari pemberitaan. Meski tampak terlihat harmonis, rumah tangga Raffi dan Nagita selalu saja diterpa dengan rumor adanya orang ketiga. Nagita Slavina punya cara tersendiri dalam menghadapi berbagai isu miring yang menimpa rumah tangganya. Termasuk soal isu perselingkuhan yang kerap kali menimpa sang suami, Raffi Ahmad. Hal tersebut diungkap gigi sapaannya itu saat berbincang dengan Paula Verhoeven di YouTube. Ibunda Rafathar dan Rayansa itu memilih untuk bersikap cuek terkait pemberitaan miring tentang rumah tangganya. Terus kalau nanggepin berita-berita miring kayak sekarang ini, cara lo nanggepin berita-berita miring gitu gimana? Tanya Paula seperti dikutip dari kanal YouTube Brain Paula. Enggak usah ditanggepin, jawab Gigi singkat. Gigi beranggapan bila gosip panas mengenai keluarganya ada baiknya tidak dihiraukan, karena ia tahu akan kebenarannya. Gigi lebih memilih bersikap bodoh amat terhadap hal tersebut. Terkait benar atau tidaknya gosip tersebut bukan urusan orang lain. Ya kan kita udah tahu yang benar, ngapain? Kedua, mau benar mau enggak bukan urusan orang, ucap Gigi. Gigi beranggapan jika sepasang suami istri tentu saling menyayangi, namun tiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikannya. Kalau
gue suka giniin diri sendiri karena gini, ketika kita sudah bersuami istri itu pasti sedikit banyaknya saling menyayangi, cuman caranya aja kadang yang beda. Tutur gigi. Nagita Slavina juga menilai bila sebagai pasangan suami istri tentu berusaha untuk tak saling menyakiti satu sama lain. Tapi kan dia, jangan sampai, gimana pun juga gue sayang keluarga gue. Mungkin dia nggak mau nyakitin, bener enggak? Intensnya dia baik kan, ibaratnya gitu, kata Gigi. Sebelumnya Raffi Ahmad memang pernah diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting. Namun, belakangan ini, rumah tangga Nagita dan Raffi kembali diterpa rumor adanya orang ketiga. Raffi kembali dituding berselingkuh dengan artis pendatang baru yang bernama Nita Gunawan. Kabar tersebut muncul ketika salah seorang warganet membongkar kedekatan mereka dan mengungkapkan ada salah satu adegan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan yang dihapus oleh pihak televisi. Terkait isu tersebut, Raffi Ahmad dalam sebuah acara di televisi ingin mematahkan rumor perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Hal yang dilakukan adalah menghubungi istrinya Nagita Slavina dan menanyakan langsung mengenai isu perselingkuhannya tersebut. Awalnya Nagita Slavina enggan menerima telepon dari Raffi Ahmad dan memilih untuk mematikannya. Namun setelah dibujuk ibunda dua anak itu akhirnya mau berbicara dengan Raffi Ahmad yang saat itu sedang bersama Nita Gunawan. Raffi Ahmad menyangka sang istri akan berpihak kepadanya dan membantah kabar perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Namun secara tak terduga, Nagita Slavina punya jawaban tersendiri mengenai pertanyaan Raffi Ahmad. Kan aku enggak tahu, kata Nagita Slavina. Nita Gunawan yang berada di dekat Raffi Ahmad pun ikut mengklarifikasi terkait rumor perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad. Bahwasannya ia pernah bertemu dengan Nagita Slavina dan sudah saling kenal, bahkan pernah berada dalam satu meja makan. Kita kan pernah ketemu waktu lagi makan-makan, tutur Nita Gunawan. Raffi Ahmad kembali meminta Nagita Slavina untuk memberi pernyataan atas isu perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Apalagi rumor perselingkuhan tersebut semakin ramai dibicarakan publik. Aku kan lagi klarifikasi, kalau aku sama Nita Gunawan enggak ada apa-apa. Kamu jawab dong, ucap Raffi Ahmad. Lagi-lagi Nagita Slavina memberikan jawaban tak terduga mengenai hal tersebut. Ia menyebut tak mengetahui secara pasti kebenaran rumor perselingkuhan suaminya dengan wanita asal Kudus, Jawa Tengah itu. Hanya Allah yang tahu, ucap Nagita. Meski sudah memberi klarifikasi, isu perselingkuhan semakin disorot dan netter tak henti-hentinya menghujat Raffi dan juga Nita Gunawan. Peramal Denny Darko mengatakan jika hubungan asmara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan rumor perselingkuhan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan dipastikan tidak akan bisa membuat bahtera rumah tangga sang Sultan Andara retak. Raffi dan Gigi ini memiliki kartu yang terus akan bersama sampai mereka nanti mati dan jodohnya sangat awet. Ini terbukti dari hoki mereka yang bertambah secara terus-menerus, ucap Denny Darko. Saksikan terus update video-video terbaru dari channel DS77 Popular dengan cara subscribe sekarang juga. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta yang mengaku terpikat oleh karakter Andin. Chemistry Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta bikin baper. Arya Saloka akui akting pakai rasa.
Ikatan Cinta adalah sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana tanggal 19 Oktober tahun 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron ini disutradarai oleh Dodi Jana serta dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Ikatan Cinta mengisahkan tentang dua bersaudara, Andin, Amanda Manopo, dan Elsa, Glenca Cisara, yang tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama bernama Nino Evan Sander. Hubungan mereka yang tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino akan menikahi Andin. Niat Nino untuk menikahi Andin mendapat dukungan dari Pak Surya Saputra, ayah Andin dan Elsa. Meskipun pernikahan Andin dan Nino ditentang oleh Elsa dan Bu Sarah, Natasha Dewanti, ibu Andin dan Elsa. Andin mengetahui bahwa Nino merupakan mantan kekasih adiknya, Elsa. Elsa pun juga tidak mau kalau sang kakak menikah dengan Nino, apalagi Elsa merupakan putri bungsu kesayangan mamanya. Sang mama begitu sayang dengan Elsa sehingga apapun keinginannya akan dituruti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Elsa. Skenario licik mulai dijalankan oleh Elsa. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan Nino dan Andin. Akhirnya, mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, Andin dituduh oleh Elsa telah membunuh dan hamil anak Roy, Vicky Alman, adik Aldebaran, Arya Saloka. Padahal Elsa yang hamil anak Roy dan membunuhnya, Andin pun akhirnya dipenjara. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Elsa agar bisa merebut hati Nino kembali. Hingga akhirnya Elsa menikah dengan Nino. Di penjara, Andin melahirkan Nindi, Arika Fakira Sakila, anaknya dengan Nino. Namun, Nino tidak mau merawat anak itu karena ia mengira Nindi adalah anak Roy. Elsa yang mengetahui Nindi adalah anak Nino, akhirnya membuang Nindi ke panti asuhan dan mengatakan bahwa Nindi telah meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Andin keluar penjara dan Aldebaran diam-diam mendekati Andin untuk membalas dendam kematian sang adik tercinta, yaitu Roy. Dari kesalahpahaman inilah, Andin dan Aldebaran menikah dan tinggal bersama. Aldebaran juga memanfaatkan kondisi ini untuk mengadopsi Nindi. Kemudian namanya diganti menjadi Reina karena ia mengira Nindi adalah anak dari Roy. Sifat Al yang awalnya cuek, kaku, dan dingin, hatinya lambat laun mulai luluh dengan kasih sayang Andin. Mereka pun menjadi saling mencintai. Ikatan Cinta berhasil menduduki puncak rating di hari kelima penayangan perdananya di televisi. Penerimaan Ikatan Cinta terus mengalami peningkatan sejak ditayangkan pada bulan Oktober tahun 2020. Catatan bulan November hingga Desember tahun 2020, angka rating sinetron ini sering berada di atas angka 9. Catatan tertinggi diraih pada tanggal 6 Juli tahun 2021 dengan rating 15,7 dan audiens share 53, mengalahkan perolehan pada tanggal 20 Juni tahun 2021 dengan rating 15,2 dan audiens share 54,3. Tanggal 13 April tahun 2021 yang bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan rating 13,9 dan audiens share 52,6. Tanggal 16 Februari tahun 2021 dengan rating 14,4 dan audiens share 49,0. Tanggal 23 Februari tahun 2021 dengan rating 14,8 dan audiens share 50,1. Ini merupakan nilai penerimaan sinetron tertinggi di Indonesia sejak tahun 2004 lalu. Puncaknya, Ikatan Cinta berhasil mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Sebagai sinetron prime time yang berhasil mendapatkan audiens share nasional tertinggi,
yakni di atas 40% berturut-turut dalam 100 hari. Penyerahan rekor muri tersebut dilaksanakan dalam acara dahsyatnya Ikatan Cinta yang tayang pada tanggal 1 April tahun 2021. Tak hanya itu, Ikatan Cinta juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai karya ekonomi kreatif dengan pencapaian penonton terbanyak di Indonesia saat pandemi, serta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai program TV yang paling banyak ditonton dan menghibur masyarakat selama pandemi. Sinetron Ikatan Cinta berhasil memikat hati banyak penonton karena akting dari pemainnya Arya Saloka sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo sebagai Andin. Karir Arya Saloka pun melejit seiring dengan kepopuleran dan kesuksesan sinetron Ikatan Cinta yang hingga hari ini masih menduduki puncak rating pertelevisian. Berkat kepopulerannya, kehidupan pribadi Arya Saloka pun jadi sorotan netizen, termasuk kehidupan rumah tangganya bersama sang istri, Putri N. Pernikahan Arya Saloka dan Putri N baik-baik saja dan bahagia. Namun ternyata Arya belum lama ini mengakui ada sosok wanita lain yang membuatnya luluh. Mengejutkan, ternyata Arya Saloka mengakui bahwa dirinya luluh dengan sosok seorang perempuan. Pasalnya, Arya Saloka secara terang-terangan menyebutkan bahwa perempuan tersebut bukan Putri N yang saat ini merupakan istrinya. Arya Saloka mengatakan, sosok perempuan tersebut sangat baik. Oleh karena itu, Arya Saloka menilai semua orang pasti luluh dengan sosok wanita tersebut. Ternyata sosok wanita yang dimaksud oleh Arya Saloka adalah sosok Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Menurut Arya Saloka, sosok Andin merupakan sosok wanita yang akan membuat semua orang luluh dengan kebaikannya. Nggak mungkin nggak luluh dengan seorang wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa, ujar Arya Saloka. Selain itu, Arya Saloka juga mengakui bahwa dirinya luluh dengan karakter Andin dalam sinetron tersebut. Arya Saloka menjiwai perannya bersama Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku suka dengan karakter Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo yang mampu memikat hatinya. Cantik, baik dan penyabar, demikian karakter yang disenangi oleh Arya. Enggak mungkin enggak luluh dengan wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa. Pasti semua laki-laki dikasih istri modelan seperti Andin yang memang baik banget dan menutupi aib suami akan berpikir yang sama, tutur Arya. Arya Saloka mendadak viral dan membuat ibu-ibu muda baper karena penampilannya di sinetron Ikatan Cinta. Arya mengaku bahagia karena bisa membuat penonton baper. Artinya, chemistry antara dirinya dan Amanda sampai ke penonton. Pasalnya, ia sendiri mengaku bermain dengan menggunakan rasa. Kita kan main pakai rasa, kalau udah pakai rasa, udah jujur enggak usah di pikiran nada kita bicara seperti apa. Kalau udah rasa udah ketutup aja, ungkap Arya Saloka. Arya Saloka juga menjelaskan karakter Aldebaran yang ia perankan. Ia menyampaikan jika Al memang masih menarik ulur perasaan untuk Andin karena masih ada dendam. Namun dendam Al bisa sedikit demi sedikit hilang lantaran sikap Andin yang bisa mengimbangi dengan kasih sayangnya. Ketika laki-laki mengeluarkan air matanya, itu udah otomatis cintalah. Aldebaran sendiri juga nyesel lah. Kuncinya ini lama-lama terkikis dengan sifatnya Andin, dengan kasih sayangnya Andin. Tapi emang sifat Aldebaran kan kaku, dia susah berkata-kata romantis. Terangnya, Arya Saloka juga menanggapi karakter Aldebaran yang terlalu bucin ke Andin di sinetron Ikatan Cinta. Suami Putri N ini menilai jika hal itu terjadi lantaran chemistry baik berhasil dibangun dengan Amanda Manopo. Alhamdulillahnya, mungkin Amanda mainnya memakai emosi perasaan,
Saya juga membuka perasaan untuk Andin. Ini kita ngomongi Aldebaran dan Andin di sinetron. Jangan salah paham ya gitu, kata Arya Saloka. Sedangkan Amanda sendiri menanggapi perannya sebagai Andin yang membuat bucin Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Aldebaran dibucinin Andin. Kita bahas sinetron. Ya udah, kenapa? Namanya sepasang suami istri. Yah, kayak ta'aruf. Mencoba saling memahami satu sama lain. Saling dekat. Terus abis itu, Aldebaran memahami, aku sebagai perempuan sebagai Andin, agresif, jadi saya yang mengajari, kata Amanda. Untuk mengetahui cerita lebih jelasnya, ikuti terus keseruan sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo, Andin, Arya Saloka, Aldebaran, Evan Sander, El Nino, Glenja Cisara, Elsa, Surya Saputra, Surya, Natasha Dewanti, Sarah, dan pemeran lainnya.